Selamat siang. Pada saat ini saya akan merekam sebuah video untuk memenuhi kuis 2 pengendalian internal dan CSO framework dari mata kuliah audit 1, dan akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Astron. Yang pertama, saya akan menyampaikan apa sih yang disebut dengan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur, metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang terkait dengan ancaman atau satu rangkaian aktivitas manusia, termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk pengelolaannya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya yang ada. Berikutnya, saya akan bahas mengenai pengendalian internal. Dalam teori ekspansi dan organisasi, pengendalian internal atau kontrol internal didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan dan objektif tertentu yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya saya akan juga menyampaikan mengenai CSO Framework. Kepanjangan dari CSO adalah Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. CSO ini dibuat oleh sektor swasta untuk menghindari tindak korupsi yang sering terjadi di Amerika tahun 1970-an. CSO terdiri dari 5 komponen. Yang pertama adalah control environment, kedua risk assessment, ketiga control activities, keempat information and communication, dan yang terakhir adalah monitoring. Saya akan mencoba membahas satu persatu dari setiap komponen tersebut. Dimulai dari komponen yang pertama, yaitulah control environment. Ini disebut juga sebagai tindakan atau kebijakan manajemen yang mencerminkan sikap manajemen puncak sebagai keseluruhan dalam pengendalian manajemen. Yang termasuk dalam control environment, contohnya adalah satu adalah integritas atau nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, Dewan Komisaris dan Komite Audit, filosofi manajemen dan gaya pengelolaan operasi, struktur organisasi, dan kebijakan sumber daya manusia, dan prosedurnya. Selanjutnya mengenai risk assessment. Risk assessment adalah tindakan manajemen untuk mengidentifikasi, menganalisa risiko-risiko yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan dan perusahaan secara umum. Yang termasuk dalam risk assessment adalah tujuan perusahaan secara keseluruhan, tujuan di setiap tingkat proses, identifikasi risiko dan analisanya, dan pengelolaan perubahan. Yang ketiga, control activities. Tindakan-tindakan yang diambil manajemen dalam rangka pengendalian internal yang termasuk control activities adalah kebijakan dan prosedur, kemampuan dalam aplikasi dan jaringan, manajemen perubahan aplikasi, kelangsungan bisnis, dan memakai tenaga outsourcing. Yang keempat dari CSO Framework adalah Information and Communication. Tindakan untuk mencatat proses dan melaporkan transaksi sesuai dengan akuntabilitas. Yang termasuk komponen ini adalah kualitas informasi dan efektivitas dari komunikasi. Dan yang terakhir dari elemen CSO adalah monitoring. Penilaian terhadap mutu pengendalian internal secara keseluruhan dan periode. Ini adalah monitoring. Salah satu contohnya adalah pengawasan yang terus berlangsung, evaluasi, melaporkan kekurangan-kekurangan yang terjadi selama perusahaan berdiri. Demikian presentasi saya mengenai tindakan dan pengendalian internal pada kuis kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.